Oke, senang banget nih saya sebulan sekali insya Allah saya berguru datang ke Munzalan Mubarokan ya, pesantren yang namanya ya banyak orang yang manggil saya coach, mentor ya oke, tapi sebenarnya seorang coach pun harus punya seorang coach. Seorang mentor punya seorang mentor, seorang guru punya seorang guru, dan saya ingin mengenalkan kepada Anda seorang guru. Dan Munzalan ini sejak tahun berapa, Seth? 2012. 2012. Tadi saya jadi saksi, jadi ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang datang mewakafkan motor, ya kan? Dan bukan hanya motor saat ya, apa aja yang udah diwakafin sama orang sih? Mobil, tanah, gedung berapa lantai? 5 lantai, senilai 6 miliar. Terus sertifikat tanah 2000 hektar, 180 hektar. Mobilnya itu juga bukan mobil biasa yang aneh ya, mobilnya ya lumayan, yang di atas 400 juta, wakaf manfaat, mobil Alphard dan lain-lain. Luar biasa. Jadi, nah di balik luar biasa itu ya beliau lah salah satu tokohnya, gurunya. Nah tapi ada satu hal yang ingin saya Ustadz bahas di video saya kali ini. Okay. Tentang jadi saya melihat ini orang-orang nih yang dalamnya Paskas, yang pasukan amal soleh, orang-orang yang militan, orang-orang yang benar-benar volunteer, orang-orang yang benar-benar ikhlas, orang-orang yang benar-benar masya Allah dia bergerak ya tanpa dengan atau tanpa komando antum, tapi karena punya visi besar. Nah gimana sih mendidik mereka? Dan Anda dengar Anda punya ini kan 8 ayat santri. Ya. Saya jelasin nggak, Ustaz? Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya justru kebalik ya, ini yang guru sebelumnya. Saya sering memperhatikan beliau. Saya sama-sama guru. Nah, saya sering nonton, di mana lihat di Facebook, dengerin beliau ngomong sambil nyupir, sambil ngomong, kan memang spiritnya kayak baterai itu gak ada habis-habisnya gitu. Semangat banget. Di mobil aja bisa kayak mau lepas-lepas itu semua energinya gitu. Apalagi kalau suruh lapangan sepak bola gitu ya. Alhamdulillah, iya, hari ini lagi sedikit berkurang energinya. Nah, alhamdulillah Tika dengan izin Allah bisa sampai Allah takdirkan diperjalankan ke Munzalan Bogor, Pontianak. Bogor itu jauh di mata, dekat dalam doa gitu. Nah, jadi tadi cerita tentang Paskas. Paskas ini adalah pasukan volunteer yang spiritnya adalah menjadi pasukan amal soleh sesuai dengan singkatannya, yang sekarang sudah ada di 30 kota seluruh Indonesia. Jadi Paskas ini adalah orang-orang yang menggerakkan gerakan infak beras yang ada di kota-kota tersebut. Berawal dari kota kecil Pontianak. Coach Tika sudah lihat masjid kita, masjidnya kecil, kiri kanannya non-muslim. Dengan izin Allah, ya, masjid yang tadinya kecil inilah menjadi pusat sentral yang memang dari awal kita berdiri, dan tagline-nya sudah dari Kalbar menyapa Indonesia. Jadi, nah teman-teman ini tidak didoktrin sebagai, saya selalu bilang, saya sebagai pimpinan di sini dengan Bang Hasan, Bang En, Bang Ben, kami berempat, pergerakan legalnya adalah yayasan, tapi kalau untuk ruh dan spirit gerakannya berbasis pondok modern. Maka setiap orang yang bergabung sini tidak diangkat sebagai jamaah. Kamu jamaah, saya ustadznya, kamu murid, saya ini. Kita di sini bahasanya santri. Nah, jadi setiap orang yang bergabung jadi Paskas ya dia santri. Santri itu ya ada adabnya. Maka nanti kamu akan dengar istilah-istilah seperti jadi santri sampai mati. Nah, setiap orang yang bergabung di Paskas, kita semuanya punya filter. Filter itu ya frame berpikir. Nomor 1 adalah niat. Karena tagline kita di ini kan bersaudara sampai surga, lalu jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah. Nah, itu kalimat yang selalu kita ucapkan sesama Paskas. Ya bisa dengan pengenalnya ya gelang, ya kaos, dan ini semuanya spiritnya berkorban. Ada satu frame berpikir yang sama, yaitu
niat tadi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Dan niat ini adalah kita sepakati bersama. Jadi niat yang kita sepakati semua paskas dari ujung Indonesia sampai Sulawesi dan seterusnya sampai Ternate yang paling pojok itu, kita punya niat yang sama, yaitu kita menjadi paskas ini dengan niat dua hal. Yang pertama adalah niatnya bertobat, yang kedua niatnya memperbaiki diri. Gimana beristiqomah gimana? Jawabannya adalah temukan dulu strong why-nya. Kenapa kita hijrah? Untuk manusia atau untuk Allah? Setelah ketemu strong why-nya, baru kita cari lingkungan teman-teman yang sevisi, yang sama mau bergerak bareng-bareng. Nah, ketika visinya sudah sama, oke, saya punya dosa, ente juga punya dosa. Saya punya maksiat di masa lalu, ente juga punya maksiat di masa lalu. Nah, ketika kita sudah bareng, tujuannya adalah kita niatnya bertobat dan perbaiki diri, maka nanti akan ketemu spiritnya. Apa spiritnya? Dengan niat dan dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini, amal soleh yang kita lakukan ini diterima oleh Allah. Dan kalau diterima oleh Allah, kita berharap dan minta sama Allah semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk kedua orang tua kita juga. Jadi amal soleh yang kita kerjakan, kita niatkan untuk orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat untuk orang tua, kita juga minta sama Allah, ya Allah, semoga dengan amal soleh yang saya lakukan ini menjadi wasilah untuk menebus semua dosa-dosa saya di masa lalu. Gitu.